Kembali bersama kami di Metro Siang, pemirsa. Polisi menyatakan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Majen TNI Purnawirawan Kiflan Zain berperan sebagai pemberi perintah pembunuhan 4 pejabat negara. Selain upaya pembunuhan, Kiflan juga terlibat dengan kasus penyebaran berita bohong, dugaan makar dan kepemilikan senjata api ilegal. Ani Rami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dalam otak rencana pembunuhan. Ani, silakan. Polisi bersama TNI memberikan keterangan pers terkait otak kerusuhan yang berlangsung pada 21 hingga 22 Mei kemarin dan juga ada upaya pembunuhan terhadap 4 pejabat negara dan 1 pimpinan lembaga survei. Konferensi pers ini dilaksanakan kemarin Selasa pada 11 Juni 2019. Keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian dan juga Puspen TNI mengacu pada berita acara pemeriksaan atau BAP para tersangka yang tengah disidik. Otak rencana pembunuhan mengerucut pada 2 nama, yaitu Kiflan Zain dan juga Habil Marati. Kita tengok kembali perjalanan dari Kiflan Zain dalam kasus penyebaran berita bohong dan juga makar yang ternyata berujung pada pemufakatan jahat rencana pembunuhan. Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, Kiflan dicegah bepergian ke luar negeri terkait dengan statusnya sebagai saksi. Untuk ini kasusnya adalah dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong yang sedang diusut oleh Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Kiflan memang dilaporkan ke Bareskrim Polri bersamaan dengan Lius Sungkarisma 3 hari sebelumnya, yaitu pada 7 Mei 2019. Pelapor menyertakan video yang berisi ceramah dan juga pernyataan Kiflan dan Lius yang diduga hoax dan ada upaya makar di dalamnya. Lalu ke 27 Mei 2019, Karopenmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo membenarkan bahwa Kiflan telah berstatus tersangka untuk kasus penyebaran berita bohong dan juga makar. 3 hari kemudian pada 30 Mei 2019 setelah diperiksa, Kiflan kemudian ditahan di Rutan Guntur. Penyidik menyatakan bahwa telah menemukan alat bukti yang cukup terkait dengan kepemilikan senjata api ilegal. Ini adalah kasus baru lagi, tidak hanya berita bohong dan juga makar begitu, tapi juga untuk kasus kepemilikan senjata api ilegal. Nah, kasus senpi ilegal ini merupakan hasil pengembangan dari 6 tersangka, calon eksekutor dan juga penyedia senjata api yang terbukti menunggangi aksi unjuk rasa pada 21 hingga 22 Mei lalu. Mereka adalah yang pertama adalah HK alias Iwan Kurniawan, eksekutor utama. Lalu TJ alias Tajudin alias Udin. Dan yang ketiga adalah AZ alias Army, 2 eksekutor yang membantu Iwan. Lalu IR eksekutor ketiga alias Irfansyah. Dan Irfansyah ini direkrut oleh Army dan juga direkrut langsung oleh Kiflan. Berikutnya adalah ada AD dan juga ada AF alias Asmai Zulfi, penyedia senjata api. Nah, AZ atau Army, eksekutor kedua, adalah supir paruh waktu yang bekerja pada Kiflan Zain. Berikutnya adalah pada 11 Juni, konferensi pers yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga TNI kemarin. Ternyata peran Kiflan Zain berdasarkan pengakuan para tersangka dan juga barang bukti yang ditemukan oleh polisi semakin terkuak. Di sini polisi menemukan bahwa Kiflan merupakan pihak yang memberi perintah untuk melakukan eksekusi. Perintah ini diberikan kepada HK, kepada AZ dan juga kepada IR. Lalu juga ada uang 150 juta rupiah atau sekitar 15.000 dolar Singapura yang diberikan kepada Iwan, dan uang ini diperuntukkan untuk membeli pertama 4 senjata api untuk membunuh orang-orang yang dijadikan target. Tapi kemudian dari 4 bertambah, Kiflan meminta ada 1 senjata api tambahan sehingga total ada 5 senjata api yang diminta untuk dibeli. Dan target-target yang disasar oleh Kiflan Zain ini adalah ada 4 pejabat negara dan juga 1 pemimpin lembaga survei. Dan kita lihat berikutnya juga memberikan target-target pembunuhan. Target pembunuhan siapa saja? Yang pertama adalah Menko Polhukam Wiranto, lalu Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, ada Kepala BIN Budi Gunawan, dan juga staf khusus Presiden bidang intelijen dan keamanan Goris Mere, dan juga pemimpin lembaga survei. Kemarin disebut namanya adalah Yunarto Wijaya. Juga ada uang sebesar 5 juta rupiah yang diberikan Kiflan kepada IR untuk operasional pengintaian dan juga perekaman video aktivitas pimpinan lembaga survei yang menjadi target berikutnya.
Kita simak sekali lagi pernyataan para tersangka calon eksekutor yang diputar dalam konferensi pers kemarin. Secara jelas dan tegas mereka menyebut nama Kiflan Zain. Ada HK alias Iwan Kurniawan, eksekutor utama, lalu IR alias Irfan Syah, eksekutor ketiga, dan TJ alias Tajudin atau Udin, eksekutor kedua. Bulan Maret, sekitar bulan Maret, saya dan saudara Udin dipanggil Bapak Kiflan Zain untuk ketemuan di Kelapa Gading, di mana dalam pertemuan tersebut saya diberi uang 150 juta untuk pembelian alat senjata, yaitu senjata laras pendek 2 pucuk dan laras panjang 2 pucuk. Dan saya pun masuk ke dalam mobil Pak Kiflan karena Pak Kiflan di dalam mobil sendirian. Lalu Pak Kiflan mengeluarkan HP dan menunjukkan alamat serta foto Pak lembaga Quickon. Dan Pak Kiflan berkata kepada saya, coba kamu cek alamat ini, nanti kamu foto dan videokan. Siap, saya bilang. Lalu beliau berkata lagi, nanti saya kasih uang operasional 5 juta, cukuplah untuk bensin makan. Saya mendapatkan perintah dari Bapak Maijen Purnawirawan Kiflan Zain melalui Haji Kurniawan alias Iwan untuk menjadi eksekutor penembakan target atas nama 1. Wiranto, 2. Lut Binsar Panjaitan, 3. Budi Gunawan, 4. Goris Mere. Saya diberikan uang tunai total 55 juta dari Pak Maijen Purnawirawan Kiflan Zain melalui Kurniawan alias Iwan. Kemudian rencana penembakan menggunakan senjata laras panjang kaliber amunisi 22 dan senjata pendek. Senjata tersebut saya peroleh dari Haji Kurniawan alias Iwan. Ada 3 testimoni eksekutor yang diputar dalam konferensi pers kemarin. Sementara eksekutornya ada 4. Yang satu lagi adalah Army yang juga merupakan supir paruh waktu dari Kiflan Zain. Setidaknya ada 4 kejahatan yang disangkakan kepada Kiflan Zain, yaitu penyebaran berita bohong, upaya makar, kepemilikan senjata api ilegal, dan yang terakhir adalah pemufakatan jahat rencana pembunuhan. Bukan main. Kita lihat ada nama kedua yang juga disebut dalam konferensi pers kemarin adalah sang penyandang dana. Adalah Habil Marati. Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini juga calon legislatif Dapil Sulawesi Tenggara, namun ia gagal melenggang ke Senayan. Dari sini polisi menemukan sekali lagi dari pernyataan-pernyataan para tersangka dan juga bukti-bukti yang ada menemukan bahwa ada aliran dana sebesar 15.000 dolar Singapura kepada Kiflan. Juga ada sebesar dana 15.000 dolar ini diberikan kepada Kiflan untuk membeli senjata dan membunuh 5 orang yang tadi sudah disebutkan siapa saja. Juga ada dana sebesar 60 juta rupiah yang diberikan dari Habil kepada Iwan, eksekutor utama, untuk operasional dan juga membeli senjata api. Nah, peran Habil Marati ini juga terungkap, salah satunya selain lewat pengakuan juga ada sejumlah bukti yang dikantongi polisi, seperti misalnya telepon genggam yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Kiflan dan juga dengan sejumlah para tersangka pemufakatan jahat untuk melakukan pembunuhan lainnya. Juga ada print out rekening bank yang menunjukkan memang ada aliran dana di situ. Habil sendiri telah ditangkap di rumahnya sejak Rabu pada tanggal 29 Mei lalu. Kita sedikit menengok rekam jejak dari Kiflan Zain. Saya mengutip artikel yang diturunkan Tirto pada 14 Mei 2019 lalu. Kiflan rupanya adalah orang yang paling rajin melontarkan isu kebangkitan komunis. Pendengung nomor 1, itu diksi yang digunakan oleh Tirto. Mengutip dari artikelnya bahwa dituliskan di sini pada tahun 2016 Kiflan menyebut PKI itu punya 15 juta anggota. Kehebatan PKI pun belum, kehebatan PKI membuat Kiflan ketakutan. Karena 2 tahun kemudian di tahun 2018 jumlah anggotanya disebut-sebut melonjak 4 kali lipat menjadi 60 juta. Tentu saja tidak ada bukti sama sekali yang bisa menguatkan pernyataannya ini. Nah, Kiflan juga disebut sebagai abang yang setia bagi Prabowo Subianto. Masih di artikel yang sama, saya mengutip statementnya berikut ini.
Kiflan adalah tipikal abang yang setia bagi Prabowo Subianto bahkan sampai hari ini. Di masa-masa Prabowo berseberangan dengan Jenderal Benny Murdani yaitu Panglima ABRI ketika itu tahun 1983 sampai 1988 Kiflan ada buat Prabowo. Masih di artikel yang sama juga disebutkan bahwa kejadian saat Soeharto menyatakan mundur pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketika itu pukul 23 waktu Indonesia Barat atau pukul 11 malam Letjen Prabowo mendatangi Habibie di kediamannya dan membawa konsep susunan kabinet. Dalam bukunya, Kiflan mengakui bahwa konsep yang dibawa adalah dia yang mempersiapkan. Dan masih ada beberapa peristiwa lain yang menggambarkan bromance gitu, hubungan akrab antara keduanya. Polisi sudah memastikan akan terus mengejar pelaku lain dalam kerusuhan 21-22 Mei dan juga rencana pembunuhan terhadap 4 pejabat negara dan 1 pemimpin lembaga survei. Kadif Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal sudah menyatakan bahwa penyidikan tidak akan berhenti pada Kiflan Zain dan juga Habil Marati. Polisi akan terus menyelidiki aliran dana dan bisa jadi yang berikutnya diperiksa adalah penyandang dana untuk menyewa kamar-kamar di hotel-hotel di sekitar Bawaslu dan juga KPU sejak pertengahan Mei, 1 pekan sebelum kerusuhan terjadi. Kita tunggu saja. Egan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ani Rami dalam